gak usah nggih komunitas, gabung ae ning gone pusat. Nek perkara ngumpulke dana nek kowe wis iso. Halo guys, bantu support channel Mbak Pati ya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih, salam Jinso. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbak Pati. Salam Jinso dan salam pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara teman-teman yang sudah mengklik video saya ini. Maaf karena untuk beberapa hari ya, 5 atau 4 hari ini saya tidak buat video karena memang ada sedikit kesibukan. Jadi ya, saya tapi selalu memantau keadaan YouTube itu seperti apa. Nah, jadi kemarin itu ada pengambilan sumpah untuk semua ketua cabang Pulau Jawa, se-Jawa lah ya. Jadi untuk mulai dari Jawa Barat, Tengah, dan Timur ya. Setahu saya seperti itu. Nah, jadi dalam pengambilan sumpah itu kemarin videonya bisa teman-teman cek, itu ada banyak video di YouTube, itu ada di Pasker Sakra Madura juga kayaknya ada juga di beberapa channel YouTube dari KSP Kerasakti itu masih ada banyak yang mengupload video-video pengambilan sumpah acaranya. Nah, terus dalam acara itu kembali lagi ketua umum menekankan untuk semua komunitas IKSP Kerasakti ya. Jadi tugasnya untuk setiap cabang yaitu tidak boleh mengizinkan untuk komunitas itu ada ya. Jadi ketua umum masih tetap menekankan lagi untuk komunitas itu jangan sampai diizinkan. Nah, jadi itu adalah tugas yang harus dijalani dari setiap ketua cabang yang sudah diambil sumpahnya kemarin ya. Jadi untuk tetap mengawasi semua anggota di cabang itu supaya tidak lagi membuat komunitas ya. Tidak lagi membuat komunitas, karena jika ada komunitas dan komunitasnya misalnya agak barbar, misalnya ada kericuhan, mereka selalu maju duluan tanpa ada perintah dari cabang, itu akan artinya susah untuk dikontrol ya. Itu akan membuat kerugian ya. Kalau dalam pidatonya beliau itu akan merugikan cabang setempat. Misalnya kalau ada satu komunitas yang terjun dalam suatu masalah, mereka itu majunya kan dalam bentuk komunitas ya kan. Tidak ada konfirmasi dengan cabang. Biasanya seperti itu ya. Jadi nanti misalnya ada masalah pasti di bawahnya ke cabang. Jadi orang-orang kalau misalnya ada yang tertangkap ya, pasti aparat itu mencarinya itu ke ketua cabang, bukan ke ketua komunitas, karena memang kita itu organisasi, jadi itu ada pemimpinnya di suatu wilayah. Tidak bisa langsung, kok ini komunitasnya siapa? Komunitas dari perguruan apa? Ya, pasti itu terjadi seperti itu. Jadi mungkin untuk saat ini mungkin tugas untuk para ketua cabang mungkin agak sedikit berat, bisa dibilang berat, bisa juga tidak, karena misalnya ini hanya perlu ketegasan dari seorang pemimpin di satu wilayah ya. Tapi sebenarnya ini harus diindahkan karena ini adalah perintah langsung dari Ketua Umum IKSP Kerasakti. Nah, di akhir video saya akan putarkan video pidato dari Ketua Umum IKSP Kerasakti tentang komunitas, dan linknya saya dapat dari channel YouTube ini. Nanti saya taruh di sini. Nanti teman-teman mau subscribe juga untuk channel YouTube ini karena ini adalah sering memberikan juga informasi seputar IKSP Kerasakti. Nah, di akhir video saya ucapkan selamat untuk semua ketua cabang yang baru diambil sumpahnya kemarin. Semoga semuanya bisa menjalankan tugas sesuai dengan sumpah yang telah dilakukan demi mengembangkan IKSP Kerasakti. Oke, mungkin sekian dari video kita. Salam Jinsu dan salam pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Pati. Yang terakhir, yang marak sekarang kaitannya dengan komunitas. Komunitas ini kalau kita ketemu dengan orangnya, kadang kita itu ngekei jawaban ki yo rate piye ngono gak kepenak. Tapi kenyataannya komunitas ini secara umum
secara umum ya, ini memang merugikan cabang. Merugikan cabang. Karena apa? Karena sepak terjang dari komunitas ini pasti melebihi kewenangan dari cabang. Kalau pusat sih, komunitas-komunitas itu ketika aparat penyayang itu komunitas itu siapa? Kita nggak tahu Pak, kita nggak membentuk komunitas, nggak ada masalah. Tapi kalau di tingkat cabang, dia pasti mengambil kebijakan-kebijakan yang melebihi cabang. Suatu misal, di suatu wilayah itu ada musibah, komunitas ini mendahului. Padahal dia itu cuma berapa orang mendahului, ngumpul ke anggaran-anggaran, setelah itu dikirim. Padahal itu hanya berapa. Tapi dia sudah bisa menyampaikan bahwa partisipasi komunitas ini sangat luar biasa. Ketika ada kejadian konflik, dia mungkin yang tampil duluan tanpa komunikasi dengan cabang. Tapi begitu ada masalah, ya cabang lagi larinya. Makanya pusat sudah mengeluarkan surat edaran untuk komunitas, itu sebaiknya kalau minta izin ke cabang, jangan diizinkan. Kalau toh memang pergerakannya di wilayah itu benar-benar nampak bagus, sampaikan jawaban secara politis. Gak usah ke komunitas, gabung aja ning nggone pusat. Nek perkara ngumpulke dana, nek kowe wis iso ngumpulke, nek wis kumpul serano ning nggone cabang biar cabang nanti menyerahkan. Nek kowe mau melakukan suatu gerakan-gerakan yang sekiranya gerakan itu bagus, koordinasikan dengan cabang, nanti bareng-bareng dengan cabang. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Karena komunitas itu pasti apa yang dilakukan itu pasti melebihi kewenangan-kewenangan dari cabang. Suatu misal, komunitas dalam mengadakan kegiatan di satu wilayah itu ada kegiatan. Cabang ini gak ngundang, tapi komunitas itu semuanya sudah berduyun-duyun datang. Menggunakan bendera besar dan sebagainya, naik motor brong tanpa helm dan sebagainya. Itu komunitas secara umum. Biarpun kadang-kadang orang kita juga ada istilahnya yang anggota IKS yang tidak masuk komunitas ada, tapi secara umum itu komunitas. Dan bendera besar itu sangat mengganggu di jalan lalu lintas dan sangat rentan dengan konflik. Kadang-kadang saya mikir komunitas itu sebenarnya justru yang mengundang konflik itu dari komunitas. Komunitas yang mengundang konflik itu, dia memancing-mancing isu. Yang saya khawatirkan justru